Latar belakang: perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan masyarakat yang berdiri di garda depan dalam membangun generasi bangsa yang tangguh. Pasalnya, perempuan merupakan orang yang pertama kali akan memoles, membina dan membentuk generasi penerus bangsa tersebut. Oleh karena itu, perempuan dikatakan sebagai madrasah yang pertama untuk putra-putri bangsa. A. Cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Yang pertama, mendirikan ICCIA 1917, organisasi perempuan Muhammadiyah yang fokus pada pendidikan, dakwah dan sosial. Yang kedua, mendorong pendidikan perempuan. Perempuan didorong ke sekolah dan belajar ilmu agama serta ilmu umum. Menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengubah pola pikir keagamaan, mengajarkan tafsir Islam yang memuliakan perempuan sebagai subjek bukan objek. Yang keempat, peran perempuan dalam dakwah dan sosial. Perempuan dilibatkan aktif dalam pengajian, kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perempuan dipandang sebagai agen perubahan di keluarga dan masyarakat. Yang kelima, keteladanan dalam keluarga bersama Nyai Ahmad Dahlan. Beliau memberi contoh kemitraan suami istri dalam perjuangan dan organisasi. Nyai Ahmad Dahlan menjadi tokoh penting penggerak ICCIA. Yang B, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Ada 6. Yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Contohnya, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak pendidikan sama bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, perempuan diberi ruang organisasi dan memimpin melalui ICCIA. Pemimpin itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga berhak menjadi pemimpin. Yang keempat, keterlibatan perempuan dalam dakwah, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang kelima, hubungan laki-laki perempuan dipandang sebagai kemitraan bukan subordinisasi. Yang keenam, ajaran Islam dijadikan dasar untuk memuliakan perempuan. Contohnya ibumu. C. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada 3. Yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Bahwasannya lelaki dan perempuan tidak ada beda-bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak pendidikan sama bagi laki-laki dan perempuan. Karena perempuan juga berhak menuntut pendidikan karena perempuan menjadi madrasah utama untuk bagi anaknya. Yang ketiga, perempuan diberi ruang berorganisasi dan memimpin melalui ICCIA. Perempuan juga berhak menjadi pemimpin. Yang keempat, keterlibatan perempuan dalam dakwah, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Hubungan laki-laki dan perempuan dipandang sebagai kemitraan bukan subordinisasi. Yang keenam, ajaran Islam dijadikan dasar untuk memuliakan peran perempuan. Di Islam, perempuan sangat dimuliakan. Hormatilah ibumu. Yang kesimpulannya, posisi ICCIA dalam Muhammadiyah adalah sebagai suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk perjuangan para wanita muslimah. Karena lembaga ini adalah bagian horizontal dari organisasi Muhammadiyah, maka fungsi dari lembaga ini sebagai partner gerak langkah Muhammadiyah, di mana asas dan tujuannya tidak terpisah dari induk perserikatan. ICCIA adalah organisasi perserikatan Muhammadiyah yang berazaskan amar ma'ruf nahi munkar dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, itulah presentasi PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk utusan yang paling mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan semua dan sahabatnya. Amma ba'du. Hari ini pada tanggal 10
Januari Sabtu tahun 2025 kita kembali dipertemukan tahun 2026 kita kembali dipertemukan dalam majelis ceramah kita yang berjudul Hukum KDRT dalam Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pandangan Islam. Cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT sepertinya tidak pernah usai. Terbaru ada artis yang selama ini terlihat harmonis selama pernikahan melaporkan suaminya yang melakukan KDRT dengan dugaan perselingkuhan. Nauzubillah. Lalu bagaimana perspektif Islam memandang KDRT ini? Nah, kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan atau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan, dan penelantaran rumah tangga. Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Islam adalah agama rahmatulillah yang menganut prinsip kesetaraan, partisipasi, kerjasama, dan keadilan. Perkawinan sejatinya dilakukan untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Karena segalanya perbuatannya mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, khususnya yang dilakukan suami terhadap istri, seperti perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la yahilu lakum antarisun nisa qarqan wala tadulu litazzabu bibadi ma'atamumuna illa ayyatina bifasisatin bubayinah wa asiruhuna bil ma'ruf fa in karitumuhuna fa'asa an takrahu say'awaj alahu fihi khairan kasiran." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa para suami, bergaulah dengan istrimu menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai dengan ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya itu suatu kebaikan yang banyak. Kaum muslimin yang kami sayangi juga dilarang menguasai kaum perempuan dengan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan, seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Ayat di atas menjelaskan larangannya dengan melarang menikah dengan mereka, dan tidak boleh kaum muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya pada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata seperti tidak taat, berzina, mencuri, dan sebagainya. Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik, jangan kikir dalam memberi nafkah. Jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas, atau memukulinya, atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya, atau terhadap sifat-sifat yang tidak disenangi, atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Pernikahan sejatinya dilakukan untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena suami dan istri haruslah saling memahami kewajiban-kewajiban dan hak-haknya agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam ikatan perkawinan. Di antara kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut adalah tanggung jawab suami terhadap istrinya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW,
Beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu membeli pakaian. Jangan mencaci wajahnya dan jangan memukulinya. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Seperti dikutip laman, kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah haram hukumnya. Dalam Islam disebut istrinya durhaka, yang lazimnya dipahami sebagai bentuk praktik kedurhakaan istri terhadap suami. Padahal tak hanya istri, suami juga bisa melakukan durhaka kepada istrinya. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, bentuk nuzuz di mana pelakunya suami harus dianalisa terlebih dulu. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri seperti nafkah atau pembagian giliran, bagi yang poligami, pemerintah dalam hal ini pengadilan berhak menekankan suami untuk menunaikan kewajibannya. Dalam surah An-Nisa ayat 34 disebutkan, suami yang boleh memukul istri apabila istrinya durhaka. Namun memukul istri yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai, yang tidak mencelakai istri, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan bukan pada anggota vital tubuh istri, dan pukulan bukan. Pernikahan tidak seharusnya dinodai dengan tindakan kekerasan dan aniaya satu sama lain. Bagi yang akan dan sudah menikah, perlu terus mempelajari sikap keseharian Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Alangkah baiknya baginda bersikap terhadap istri dan anak cucu, bahkan tetangganya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan keteladanan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Demikianlah ceramah saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.